Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan Jumat kemarin, IHSG masih melanjutkan kenaikannya dan ditutup naik 0,24% ke angka 6.482. Pada perdagangan minggu depan, teman-teman sudah harus lebih disiplin, karena sudah akhir bulan dan bulan Februari biasanya pergerakan saham tidak sebaik bulan Januari. Di video ini, kembali saya akan menganalisa saham-saham yang telah di-request teman-teman pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa telah diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life setiap hari Selasa dan Jumat. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham JPFA. JPFA dalam satu minggu terakhir ini ditutup naik terus dan telah berhasil break dari resisten di harga 2.400. Pada perdagangan Jumat kemarin, JPFA masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 6% lebih di harga 2.620. Garis MACD saat ini sudah berpotongan dan mengarah ke atas. Resisten terdekat saat ini berada sekitar harga 2.800. Harga saat ini merupakan harga tertinggi yang pernah dicapai JPFA dalam 3 tahun terakhir ini. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan Bandar pada kenaikan tinggi beberapa hari ini. Pada tanggal 25 ini kita bisa lihat Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Sekarang kita coba lihat pada tanggal 24 saat saham ini berhasil break dari resisten di harga 2.400. Di sini juga terlihat Bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah sangat besar. Sekarang kita coba pindahin ke tanggal 23. Di tanggal 23 juga bisa kita lihat Bandar masih melakukan akumulasi. Jadi 3 hari terakhir ini saat saham ini naik tinggi, Bandar terus melakukan akumulasi. Dari data yang ada, saya melihat JPFA masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Tapi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tidak membeli di harga sekarang. Sebaiknya tunggu JPFA di markdown oleh Bandar. Boleh tunggu sekitar garis support di harga 2.400. Saat JPFA dibuat turun dan menyentuh harga 2.400 dan rebound, teman-teman boleh beli. Bisa jual di sekitar harga 2.800. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 2.000, saham ini masih boleh di hold. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham PNBN. Pada perdagangan hari Jumat kemarin, PNBN ditutup turun 2% lebih ke harga 1.330. Bisa kita perhatikan di grafik. Pada perdagangan hari Rabu, PNBN telah berhasil break dari resisten di harga 1.280. Dan setelah berhasil naik, Jumat kemarin sahamnya mulai turun. Garis MACD juga saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan Bandar pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat Bandar melakukan sedikit distribusi pada penurunan Jumat kemarin. Dari data yang ada, saya melihat PNBN minggu depan berpeluang untuk turun mengentas kembali garis resisten yang telah dilewatinya. Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di harga bawah, sudah boleh take profit apabila minggu depan PNBN gagal bertahan di atas garis support di harga 1.280. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh tunggu di sekitar garis support 1.280. Apabila saat menyentuh garis support ini PNBN berhasil rebound, teman-teman boleh entry. Dan take profit saat mendekati harga 1.400. Jika support 1.280 terlewati, maka PNBN akan turun menuju support berikutnya sekitar harga
1150, sekitar daerah sini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham UNVR. UNVR pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun sedikit ke harga 49.050. Dan saat ini UNVR bergerak sideways setelah berhasil menembus resisten di garis EMA 150. Resisten terdekat saat ini berada sekitar harga 49.800. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dengan sangat jelas, asing masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Dari data yang ada saya melihat UNVR masih berpeluang untuk naik mendekati garis resisten di harga 49.800. Dan jika resistennya gagal terlewati, maka UNVR akan turun menuju support sekitar harga 46.650. Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saat saham ini break dari resisten EMA 150, saham ini masih layak untuk di hold. Karena asing masih terus melakukan akumulasi dengan jumlah besar pada saham ini. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham ini break dari resisten di harga 49.800 atau boleh tunggu di sekitar garis support di harga 46.650. Saat ini sebaiknya amati saja dulu, karena posisi UNVR saat ini terlalu dekat dengan garis resistennya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham ini pernah saya analisa pada video tanggal 23 kemarin. Saat itu saya menjelaskan Telkom lebih berpeluang untuk turun setelah gagal menembus resisten di harga 4.000. Sekarang bisa kita lihat saat ini Telkom mulai turun dan pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik sedikit ke harga 3.880. Kenaikan ini belum mengkonfirmasi bahwa Telkom akan mulai rebound. Karena memang setiap kali ada penurunan tajam, pasti akan ada rebound sementara. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat, asing sudah mulai mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat Telkom lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di sekitar harga 3.770. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis support di garis EMA 150 atau tunggu Telkom break dari resisten terdekat di sekitar harga 3.930. Peluang Telkom untuk turun lebih besar karena bandar masih terlihat terus melakukan distribusi pada saham ini. Saat ini sebaiknya amati dulu saham ini, tunggu sampai bandar terlihat mulai melakukan akumulasi, baru ikut entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah PTPP berhasil break dari resisten EMA 150, saham ini mulai uptrend dalam jangka pendek. Dan saat menyentuh garis resisten di harga 2.430, saham ini gagal melewatinya dan mulai dibawa turun. Pada perdagangan Jumat kemarin, PTPP mulai rebound dan ditutup naik 3% lebih ke harga 2.350. Garis MACD saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar melakukan sedikit distribusi pada kenaikan Jumat kemarin.
Sedangkan dari data pergerakan asing dalam 1 minggu terakhir ini terlihat terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, teman-teman mesti mewaspadai kenaikan Jumat kemarin hanya bersifat sementara. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu PTPP berhasil break dari resisten di harga 2430. Karena saat ini PTPP terlalu dekat dengan garis resistennya. Peluang turun juga masih besar, karena bandar asing terlihat masih melakukan distribusi. Jika minggu depan PTPP gagal menembus resisten di harga 2430 ini, maka PTPP akan turun menuju support di sekitar harga 2000. Untuk best buy-nya sebaiknya tunggu di harga 2000. Saat PTPP menyentuh harga 2000 dan rebound, teman-teman boleh beli dan jual di sekitar garis resisten di harga 2400. Saat ini sebaiknya amati dulu saham PTPP. Jika resisten ini berhasil terlewati minggu depan, maka PTPP akan naik menuju resisten berikutnya sekitar harga 3000. Selanjutnya, saya akan menganalisa saham ERA. ERA pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 2310. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini ERA masih bergerak sideways dengan resisten berada sekitar harga 2550 dan support berada di garis EMA 150 sekitar harga 2150. Pada perdagangan tanggal 22 kemarin, ERA sempat rebound dan keesokan harinya sempat berusaha naik mendekati garis resistennya. Setelah itu 2 hari terakhir ini mulai dibawa turun kembali. Garis MACD saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar pada penurunan tajam Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah besar pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data yang ada, saya melihat ERA masih berpeluang untuk turun menuju support di garis EMA 150. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150. Saat menyentuh garis EMA 150 dan rebound, teman-teman boleh spekulatif buy dan jual saat mendekati garis resisten di harga 2550. Dan apabila garis support EMA 150 ini terlewati, teman-teman sudah harus cut loss. Karena ERA akan melanjutkan penurunan menuju resisten berikutnya di sekitar harga 1800. Berikutnya saya akan menganalisa saham Adro. Adro pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1395. Dan bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Adro telah turun menembus support di garis EMA 50. Dan berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50 ini. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar melakukan distribusi dengan jumlah besar pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat Adro masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di sekitar harga 1300. Jika pada perdagangan Senin depan Adro gagal naik di atas garis EMA 50, maka Adro akan melanjutkan penurunan menuju support di harga 1300. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu sekitar garis support di harga 1300. Saat menyentuh harga ini dan rebound, teman-teman boleh entry. Dan bisa jual di sekitar harga 1500, sekitar daerah sini. Saat ini, amati saja dulu saham Adro.
Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam juga pernah saya analisa pada tanggal 23 kemarin. Saat itu saya menjelaskan Antam berpeluang untuk naik menuju resisten sekitar harga 950. Dan pada hari Jumat kemarin Antam masih melanjutkan kenaikan dan naik 3% lebih ke harga 930. Dan sempat naik mendekati harga 950. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat mulai mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat Antam masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi melihat akumulasi yang mulai sedikit dilakukan oleh bandar, dalam beberapa hari ke depan, Antam berpeluang untuk di markdown dan di take profit dalam jangka pendek. Untuk teman-teman yang berhasil membeli di sekitar harga 800 ke atas, saham ini masih boleh di hold. Jika hari Senin depan Antam gagal naik melewati harga resisten 950, maka Antam akan dibawa turun menuju support di sekitar harga 860. Sekitar daerah sini. Penurunan ini boleh dimanfaatkan untuk buy on witness. Saat menyentuh harga 860 Antam terlihat rebound, teman-teman boleh entry. Karena untuk jangka pendek Antam masih berpeluang untuk naik menuju target sekitar harga 1000. Jadi saham ini masih layak untuk diamati. Tetapi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini sebaiknya tidak membeli di harga sekarang. Karena Antam sudah naik lumayan tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.